Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Oke guys, jika di video kemarin saya sudah melakukan review dari HP Poco M4 Pro, maka di video kali ini saya akan melakukan gaming test terhadap HP Poco M4 Pro ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan juga kencangnya performa dari chipset MediaTek Helio G96 yang tersemat di HP Poco M4 Pro ini. Sekedar informasi aja guys, di sini saya sempat kaget dengan performa dari HP Poco M4 Pro dalam menjalankan game Genshin Impact, dan menurut saya performa dari HP Poco M4 Pro ini merupakan yang terbaik dengan chipset Helio G96 yang pernah saya coba. Sebelum melakukan gaming test terhadap HP Poco M4 Pro, seperti biasa saya sudah melakukan tes AnTuTu benchmark terlebih dahulu. Dan hasilnya Poco M4 Pro ini mendapatkan skor di angka 300 ribuan. Jika dilihat dari skor AnTuTu-nya ini, HP ini masih di bawah dari Infinix Note 12 dan juga Realme 8i yang memakai chipset yang sama, yaitu Helio G96. Dan juga jika dilihat dari skor AnTuTu-nya yang sudah mencapai 300 ribuan, harusnya HP ini udah lancar ya guys kalau dibuat untuk main game. Oh iya, untuk unit yang saya pakai ini menggunakan RAM 8GB dengan internal 256GB ya guys. Oke, lanjut. Di sini saya sudah menyiapkan 4 game yang akan saya mainkan di HP Poco M4 Pro. Dimulai dari yang paling ringan ada game Mobile Legends, terus kemudian dilanjutkan dengan game PUBG Mobile, kemudian ada game eFootball 2022, dan kemudian ditutup dengan game yang paling berat yaitu Genshin Impact. Untuk mengetahui FPS dan juga suhu CPU yang ada di Poco M4 Pro dalam saya gunakan untuk main game, di sini saya sudah menyiapkan aplikasi bawaan dari HP ini yang namanya Game Booster. Oh iya guys, untuk di video kali ini emang saya bikin agak sedikit panjang ya dari video gaming test sebelum-sebelumnya. Hal ini bertujuan agar kalian mengetahui dengan jelas performa dari HP Poco M4 Pro ini. Dan karena video ini agak sedikit panjang, kalian bisa langsung loncat aja ke segmen pengujian yang kalian cari dari video ini. Oke guys, langsung kita mulai aja gaming test terhadap HP Poco M4 Pro ini. Di pengujian game yang pertama ada game yang paling ramai digunakan di Indonesia, yaitu game Mobile Legends. Di game Mobile Legends saya mendapatkan settingan grafik ultra dengan settingan frame rate mentok ke tinggi aja. Dan di sini saya mendapatkan FPS stabil di kisaran 59 sampai 60 FPS-an ya guys. Dengan hasil tersebut tentu saya tidak mendapatkan adanya masalah seperti frame drop ataupun juga teman-temannya. Di sini pergerakan hero saya dalam mengeluarkan skill dalam pertarungan sudah terasa halus dan juga smooth. Ditambah dengan speaker stereo yang ada di HP Poco M4 Pro ini semakin menambah keseruan saya dalam bermain game. Hal itu bisa kalian lihat sendiri di video ini.
setelah memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafik ultra 60 fps selama satu match kurang lebih 16 menit, suhu CPU di HP Poco M4 Pro ini naik dari yang awalnya 35 derajat Celcius naik menjadi 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya sendiri kalong sebesar 5% aja. Lanjut ke pengujian game yang kedua, yaitu game PUBG Mobile. Di game PUBG Mobile ini saya mendapatkan settingan grafik smooth ultra dan juga mentok ke HD high aja. Dengan settingan grafik smooth ultra tentunya di sini saya mendapatkan FPS stabil di kisaran 40 fps-an ya guys. Dan untuk sensor giroskop yang ada di HP Poco M4 Pro ini juga udah hardware ya guys. Jadi kalian gak usah tanyain lagi deh untuk sensitivitas dan juga kualitasnya. Oh iya, meskipun HP Poco M4 Pro ini menggunakan prosesor dari MediaTek yang terkenal sering demam ataupun juga panas, namun nyatanya selama saya menggunakan untuk main game PUBG Mobile di HP Poco M4 Pro ini, saya tidak merasakan yang adanya demam ataupun juga panas di HP ini. Selama saya mainkan game PUBG Mobile, suhu yang dihasilkan oleh Poco M4 Pro ini masih tergolong hangat-hangat aja ya guys, belum tergolong panas. Hal itu terjadi mungkin berkat adanya fitur pendinginan Liquid Cool teknologi 1.0 Plus yang bekerja mendinginkan suhu di HP ini ketika digunakan untuk aktivitas berat seperti main game seperti saya ini. Dan buat kalian yang masih bertanya, bang HP-nya ini cepet panas atau enggak? Ya menurut saya HP kalau dibuat main game ya jelas panas. Kalau kalian gak mau panas ya udah gak usah main HP aja. Karena HP yang harganya 4-5 jutaan pun akan panas kalau dibuat untuk main game, bahkan yang belasan juta sekalipun. Jadi kalau ditanya panas atau enggak, ya menurut saya panas, tapi ini masih tergolong anget-anget aja kalau menurut saya ya. Kalau saya tebak nih suhunya mungkin ada di kisaran 39 derajat Celcius ya, seperti itu kira-kira.
Setelah memainkan game PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth ultra selama kurang lebih 25 menit, suhu CPU dari HP Poco M4 Pro ini mencapai 48 derajat Celcius, sedangkan untuk baterainya sendiri berkurang sekitar 8% aja. Lanjut ke pengujian game yang selanjutnya, yaitu game eFootball 2022. Seperti HP kebanyakan yang udah saya review, di sini saya setting grafiknya ke rata kanan ya guys. Udah hasilnya sendiri di sini udah lancar banget untuk pergerakan aliran bola, dan juga pemain saya sudah terasa smooth dan juga halus dan udah lancar jaya pokoknya. Oh iya, buat kalian yang ngerasa berat ataupun juga sedikit frame drop saat memainkan game eFootball di HP Poco M4 Pro, saya sarankan kalian untuk turunin tingkat refresh rate layar kalian di pengaturan dulu ya guys. Kalian turunin menjadi 60 Hz. Pada awalnya saya juga ngerasa berat ya guys saat memainkan game eFootball di HP ini. Tapi ketika udah refresh rate-nya saya turunin dari 90 Hz ke 60 Hz, saya gak nyangka bahwa gamenya ini bakalan malah lebih lancar dan juga lebih stabil di 60 fps. Tapi tenang aja guys, setelah kalian naikin lagi refresh rate layar kalian menjadi 90 Hz, game ini masih bisa dijalankan dengan lancar dan juga smooth. Ya emang rada-rada sedikit aneh ya menurut saya. Dan buat kalian yang tahu ini kenapa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Setelah memainkan game eFootball 2022 dengan settingan tinggi 60 fps, suhu CPU dari HP Poco M4 Pro ini mencapai 47 derajat Celcius, sedangkan untuk baterainya sendiri mengurang sekitar 3% aja. Lanjut ke pengujian game yang terakhir, yaitu game setan Genshin Impact. Di game Genshin Impact ini saya mendapatkan settingan grafik rata kiri ya guys. Namun untuk grafiknya ini saya naikkan yang awalnya dari terendah 30 fps naik menjadi hanya rendah 30 fps saja. Selain itu di sini saya juga udah mengaktifkan mode performa yang ada di game modenya ini. Dan yang bikin saya kagum dan juga bilang kalau HP Poco M4 Pro ini merupakan HP dengan chipset Helio G96 terbaik yang pernah saya coba, yaitu pas saya ganti grafiknya dari yang terendah 30 fps ke yang tinggi 45 fps. Ternyata HP Poco M4 Pro ini udah lumayan lancar dalam menjalankannya guys, dan mendapatkan fps di kisaran 39 hingga 40 fps. Dalam adegan pertarungan, jurus yang saya keluarkan di sini sudah terasa halus, dan juga pergerakan hero saya dalam adegan pertempuran pun juga udah terasa lumayan lancar ya guys. Ya walaupun udah lancar di settingan grafik tinggi, namun di sini kalian juga akan merasakan yang adanya 2-3 kali frame drop. Tapi menurut saya ini masih gak terlalu mengganggu dan masih playable untuk dibuat main game. Dan juga selang beberapa saat di sini saya merasakan yang adanya kenaikan suhu dari HP Poco M4 Pro ini setelah saya ganti grafiknya ke yang tinggi tadi. Tapi overall ini masih nyaman kok untuk dibuat main. Kalau saya tebak mungkin suhunya ini ada di kisaran 43 sampai 45 derajat Celcius. Dan itu menurut saya masih normal-normal aja ya guys kalau dibuat main game, apalagi game kelas berat seperti Genshin Impact ini. Tapi buat kalian yang gak suka atau gak terganggu dengan kenaikan suhunya ini, kalian bisa ganti ke settingan medium aja guys, karena di settingan tersebut HP ini juga udah lumayan lancar. Dan jika kalian mau, kalian bisa turunin aja grafiknya ke settingan terendah atau ke rendah 30 fps aja guys, karena disitu juga udah lancar dan juga malah sedikit sekali terjadinya frame drop.
Setelah memainkan game Genshin Impact dengan settingan grafik tinggi 45 fps selama kurang lebih 25 menit, suhu CPU dari HP Poco M4 Pro ini mencapai 65 derajat Celcius, sedangkan untuk baterainya sendiri berkurang sekitar 10% aja. Lanjut ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, HP Poco M4 Pro ini menurut saya udah mampu dalam digunakan untuk kinerja berat seperti main game. Meskipun menggunakan chipset MediaTek yang sering dianggap gampang panas dan juga boros baterai, namun HP Poco M4 Pro ini malah kebalikannya guys. Dalam digunakan untuk main game, suhu yang ada di HP Poco M4 Pro ini masih tergolong hangat aja dan gak terlalu mengganggu saat saya gunakan untuk main game. Bahkan saat saya gunakan untuk main game kelas berat seperti Genshin Impact di settingan tinggi 40 fps, HP ini udah mampu menjalankannya dengan cukup lancar ya guys. Selain itu untuk baterainya sendiri ini juga udah tergolong awet menurut saya. Hal ini terbukti ketika saya memainkan game Mobile Legends selama kurang lebih 15 menit, baterainya ini kalong 5% aja. Buat main game PUBG Mobile selama 25 menit, baterainya berkurang 8% aja. Buat main game eFootball 15 menit, baterainya berkurang 3% aja. Dan buat main game Genshin Impact selama kurang lebih 25 menit, baterainya ini berkurang sekitar 9% aja. Dan menurut saya ini udah awet banget. Buat kalian yang lagi nyari HP gaming 2-3 jutaan, HP Poco M4 Pro ini sangat worth it banget untuk dibeli. Dan oke guys, sekian video saya tentang gaming test terhadap HP Poco M4 Pro ini. Jika kalian terbantu dengan adanya video ini, saya minta tolong untuk bantu like video ini dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dan buat kalian yang punya kritik ataupun juga saran tentang penyampaian saya tadi, jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar di kolom komentar ya guys. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.